Shalom. Kali ini saya Monique Riekers akan membawakan materi tentang wawasan kebangsaan Indonesia, inspirasi dari negara Israel. Nah, Bapak Ibu mungkin Anda bertanya, kenapa sih kita membahas wawasan kebangsaan Indonesia, negara kita, tetapi inspirasinya kenapa saya memilihnya Israel? Nah, jawabannya sederhana sekali. Karena Bapak Ibu, khususnya umat Kristen, terbiasa membaca Alkitab yang isinya semua membicarakan tentang Israel. Dan sekarang hari ini kita bisa melihat negara Israel itu masih ada. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di peta yang ada di depan Bapak Ibu semua, negara Israel itu nyempil hampir tidak kelihatan. Di sini nih Bapak Ibu. Nah, bandingkan dengan negara kita yang besar, luas, atau bandingkan dengan Rusia yang lebih besar lagi. Gitu, Rusia hari-hari ini sering menjadi berita karena serangan ke Ukraina. Nah, Anda bisa bayangkan Israel sekecil ini, tetapi ternyata sangat mempengaruhi geopolitik di kawasan. Nah, untuk apa kita membahas wawasan kebangsaan Indonesia dan inspirasi dari Israel? Mari kita mulai bersama-sama. Nah, Bapak Ibu semua, tujuan wawasan kebangsaan perlu kita ketahui dulu. Pertama-tama, wawasan kebangsaan adalah cara menentukan pandangan bangsa kita dalam mendayagunakan kondisi geografis, sejarah, sosial budaya, ekonomi, dan politik, serta pertahanan keamanan negara ini untuk mencapai cita-cita bangsa. Nah, cita-cita bangsa kita ini apa? Ya tentu saja pasti kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, dan wawasan kebangsaan itu tujuannya adalah yang terutama untuk menjamin kepentingan nasional Indonesia sendiri. Bapak Ibu, kalau kita lihat di Ulangan 26 ayat 19, ada satu janji Tuhan yang sangat spesifik untuk bangsa Israel. Tuhan berkata begini, dan ia ini karena hurufnya besar berarti merujuknya kepada Tuhan, dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Nah, mungkin perbedaannya dengan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia, kalau bangsa-bangsa lain di dunia, para pemimpin bangsa tersebut harus berupaya supaya bangsanya, negaranya maju, negaranya sejahtera, makmur, aman, dan sebagainya. Bangsa Israel pun demikian, Bapak Ibu. Tetapi bedanya, bangsa Israel itu punya satu pegangan janji Tuhan, yakni bahwa Tuhan sendiri yang akan mengangkat mereka sebagai sebuah bangsa yang terpuji, ternama, dan terhormat. Jadi luar biasa sekali. Jadi nggak salah dong kalau saya Fakta Israel mengambil inspirasinya dari bangsa Israel. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ngomongin tentang Indonesia, wawasan kebangsaan, biasanya rujukan kita adalah proklamator negara kita, yakni Soekarno. Beliau adalah presiden pertama Indonesia. Nah, seringkali kalau kita ngomongin Israel, biasanya orang tuh akan bilang Soekarno adalah pembela Palestina. Soekarno lah yang menekankan pentingnya kemerdekaan bagi Palestina. Saya setuju. Dan sekarang sayangnya ya, Soekarno tidak sempat melihat Palestina merdeka gitu ya, yang diproklamasikan atau dideklarasikan oleh Yasser Arafat tahun 1988. Sayangnya Soekarno tidak melihat hal itu. Tetapi kalau kita mau bilang bahwa presiden kita Soekarno itu tidak punya referensi terkait Yahudi atau Israel, itu juga salah, nggak benar. Karena ternyata Soekarno mengutip Theodor Herzl.
Nah, ini yang mungkin banyak orang belum tahu. Siapa sih Theodor Herzl? Theodor Herzl itu adalah Bapak Sionisme. Bapak Sionisme namanya Theodor Herzl. Nah, Herzl pernah berkata, sebuah bangsa dalam benak saya adalah sebuah sejarah sekelompok orang yang dikenali dari kohesi yang sama, yang memiliki musuh yang sama. Nah, Soekarno mengutip Herzl dalam sebuah tulisan dalam bahasa Belanda, dan tulisan tersebut dimuat dalam buku di bawah bendera revolusi jilid 1. Nah, bagi Anda yang punya bukunya, silakan dicek dan dilihat sendiri. Jadi, tidak ada masalah gitu ya. Soekarno ternyata mengutip Herzl tahun 1928, menjadi seorang Yahudi, ternyata menjadi inspirasi perjuangan Bapak Proklamator Indonesia. Nah, Bapak Ibu semua, mari kita lihat apa sih persamaan Indonesia, negara kita, dengan Israel. Tentu kalau kita tahu dari peta, kita tahunya dari peta, Indonesia tuh letaknya strategis banget. Berada di 2 benua, Asia dan Australia, dan 2 samudra. Gitu ya. Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Kalau kita lihat juga, Indonesia udah posisinya strategis, membentang di Khatulistiwa, tetapi Israel juga posisinya strategis. Karena terletak di antara 3 benua, Afrika, Eropa, Asia, tapi hanya punya 1 laut, yakni menghadap Laut Mediterania. Nah, posisi Israel ini saking strategisnya sehingga menjadikan Israel kerap sekali dijajah bangsa lain. Berulang-ulang kali dijajah, berulang-ulang dijajah. Nah, sama juga negara kita pernah dijajah. Saya hanya mengambil dari sejarah bangsa yang 2 terakhir yang menjajah bangsa Indonesia dan bangsa Israel. Kalau Indonesia dijajah Belandanya selama 350 tahun, Jepang 3,5 tahun. Nah, ini dalam sejarah jelas ditulis ya Bapak Ibu. Sama Israel, tanah Israel itu dijajah Ottoman selama 400 tahun. Lalu Inggris mengalahkan Ottoman, sehingga tanah Israel itu menjadi kekuasaan Inggris yang kemudian kita kenal sebagai Mandat Inggris. Nah, itu selama 1917 sampai 1947. Karena di tahun 1947 akhirnya Inggris menyerahkan kepada PBB, akhir dari mandat Inggris ini, tanah ini harus dibagi 2. Menjadi negara Yahudi dan negara Arab Palestina. Sayangnya, negara-negara yang ada di PBB saat itu, 13 negara memutuskan untuk tidak setuju. Negara-negara Arab kebanyakan justru tidak setuju tanah itu dibagi sehingga menjadi Israel dan Palestina. Kenapa mereka tidak setuju? Karena mereka maunya seluruhnya. Gitu. Akhirnya yang jadi negara hanya Israel pada tahun 1948. Nah, Bapak Ibu, persamaan yang ketiga adalah kesadaran nasionalisme. Masing-masing negara, Indonesia dan Israel, punya kesadaran tentang nasionalisme, rasa persatuan, rasa kebangsaan. Nah, orang Yahudi memulai duluan. Ketika itu Herzl mengadakan kongres Sionisme pertama kali di Swiss tahun 1897. Indonesia memulai tahun 1908 yang kita peringati setiap 20 Mei. Jadi dalam hal ini kesadaran nasionalismenya itu duluannya adalah orang Yahudi. Nah, persamaan lain adalah deklarasi kemerdekaan yang dilakukan oleh Indonesia dan Israel dilakukan oleh bapak bangsa kita sendiri. Jadi, kalau misalnya Rusia mengklaim berjasa pada
kemerdekaan Indonesia, oke boleh-boleh aja, tapi tetap saja itu berkat perjuangan bangsa kita sendiri gitu ya, Indonesia sendiri. Nah, deklarasi kemerdekaan dilakukan Indonesia merdeka tahun 1945, Israel merdeka tahun 1948. Nah, bedanya Bapak Ibu, ini mungkin ada sejarah sedikit, memang Belanda tidak menerima kemerdekaan Indonesia itu dan ada upaya untuk agresi kembali. Nah, bedanya dengan Israel, Israel itu diperangi 5 negara. Jadi langsung menghadapi tantangan, negaranya baru berdiri, langsung diperangi 5 negara Arab, yakni Mesir, Yordania, Suria, Lebanon, dan Irak. Nah, puji Tuhannya, negara Mesir dan Yordania sekarang sudah berdamai dengan Israel. Nah, persamaan Indonesia dan Israel yang kelima, dan ini sangat penting, adalah sama-sama negara kita ini menghadapi tantangan radikalisme dan terorisme. Israel menghadapinya dari negara tetangga. Kalau kita menghadapinya dari negara kita, orang sesama orang Indonesia sendiri. Nah, mungkin Anda bisa berpikir, lebih bahaya mana ya? Apakah lebih bahaya kayak Israel, dapat terorismenya, terornya dari negara tetangga gitu ya. Palestina itu kan negara tetangga ya. 2 negara berbeda. Karena Palestina punya presiden gitu ya. Nah, sementara kita dari sesama anak bangsa sendiri. Nah, konteksnya apa kita ngebahas ini? Karena ini penting sekali kita punya kesadaran yang sama bahwa kita di Indonesia ini punya musuh yang sama. Gitu ya. Musuhnya siapa? Ya si teroris itu gitu loh. Jadi jangan sampai kita mau dipecah-pecah. Jangan mau dipecah belah gitu ya. Nah, ada satu foto yang menarik Bapak Ibu. Bukan menarik ya, sebetulnya serem. Kenapa? Karena kok bisa bendera Indonesia dibawa oleh kelompok teroris di Gaza. Nah, waktu itu foto ini tersebar kalau tidak salah di tahun 2021 ketika lagi ada konflik Israel dan Hamas di Mei 2021. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan jika kali ini kita juga lagi ramai tentang ACT gitu ya, aksi cepat tanggap yang berdonasi dan donasinya paling banyak disalurkan kepada orang Palestina ke Gaza karena tagarnya selalu Save Gaza. Apakah dana ini sampai ke kelompok mereka sehingga mereka begitu senang gitu ya dapat bantuan dari Indonesia sampai mengibarkan bendera merah putih gitu ya, dibawa dengan senjata-senjata yang mereka pamerkan. Nah, ini mungkin jadi keprihatinan saya. Saya berharap ini menjadi keprihatinan yang sama dengan Bapak Ibu semua. Karena apa? Karena ya kita nggak mau impor gitu ya. Kita tidak mau bawa masuk ide-ide radikal. Kita tidak mau bersimpati kepada kelompok teror dari luar. Ini kita harus tolak. Kita tidak boleh mengagumi kelompok teror dari manapun. Kelompok manapun. Teroris tetap teroris. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu, masih dalam wawasan kebangsaan Indonesia, inspirasi dari Israel bersama saya Monique Rakers. Selain ada persamaan, tentu ada perbedaan antara Israel dan Indonesia. Nah, saya pilih 5. Pertama, Indonesia itu negara mayoritas Islam terbesar di dunia. Sementara Israel adalah negara Yahudi satu-satunya di dunia. Tetapi meski dia negara Yahudi, Israel itu demokratis. Kenapa? Karena ada orang Arab. Artinya nggak semuanya orang Yahudi di dalam situ. Dan juga kemudian di Israel itu ada berbagai macam agama. Ada Islam, Islamnya juga ada Ahmadiyah. Ya mungkin kalau di Indonesia dipersekusi, justru di Israel nyaman-nyaman aja. Ada Druze, ini adalah sekelompok Islam yang lebih dekat ke Syiah gitu ya. Nah, agamanya Druze namanya.
Lalu ada juga Kristen berbagai aliran, berbagai denominasi, mulai dari Ortodoks Yunani, Koptik, Ortodoks Suria, dan berbagai Kristen Maronit, dan berbagai gereja gitu ya. Ada, pasti punya gereja di Yerusalem terutama. Nah, jadi secara keberagaman Israel sama Indonesia sama-sama beragam, tapi mungkin Israel itu lebih beragam banget gitu ya, lebih banyak karena aneka rupa orang Yahudi ada di sana. Yahudi Eropa, Yahudi Timur Tengah, Yahudi Spanyol, Portugal, dan Yahudi Ethiopia dan sebagainya. Nah, Indonesia perbedaannya juga dengan Israel, Indonesia kaya sumber daya alam. SDA kita tuh luar biasa melimpah, sementara Israel tuh minim. Hanya punya satu sumber gas alam. Israel juga bukan negara yang kaya air ya. Air tuh terbatas banget, hujan jarang. Makanya Israel mengubah air laut menjadi air tawar. Mendaur ulang air bekas dipakai lagi, diolah lagi supaya bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, untuk cuci-cuci gitu ya, untuk air pertanian itu semuanya air, terutama air bekas itu diolah untuk menjadi air kebutuhan pertanian. Tanahnya suburan Indonesia jauh lebih subur karena tanah Israel tanah gurun. Tapi jangan salah Bapak Ibu, foto yang Anda lihat di background saya ini adalah foto saya ketika ke Israel. Saya mengunjungi satu kibuts, dan kibuts ini punya tanah yang luas dengan tanaman yang subur. Mereka nanam terong waktu itu. Jadi itu yang Anda lihat itu adalah pohon terong gitu. Terongnya segede paha saya. Nah, Bapak Ibu, perbedaan Indonesia dan Israel juga adalah jumlah penduduk Indonesia tahun 2022 ini jumlahnya 278 juta jiwa. Israel berapa populasinya? Hanya 9 juta jiwa. Bedanya 270 sama kita, Bapak Ibu. Sedikit sekali orang Israel itu. Nah, Israel pun jumlahnya 9 juta ini pun orang Yahudinya hanya 7 juta, sisanya 2 jutanya orang Arab. Nah, perbedaan keempat, Israel ternyata malah jadi negara paling bahagia. Kayaknya nggak mungkin ya, karena negaranya konflik gitu ya, banyak teror, diperangi terus gitu ya oleh tetangganya, tapi kok jadi bisa negara paling bahagia gitu. Nomor 9 lagi di dunia. Bandingkan dengan Indonesia, Indonesia berada di urutan ke-87 dari 149 negara di dunia. Jauh banget. Ukurannya jadinya apa sih negara paling bahagia? Kalau berdasarkan survei, ini surveinya bukan orang ditanya apakah kamu bahagia begini-begini, enggak, tetapi berdasarkan ukuran apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Misalnya kepuasan terhadap akses pendidikan, kepuasan terhadap akses kesehatan, usia harapan hidup di masyarakat itu, dan juga banyak ukuran-ukuran lain ya, ketersediaan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, itulah yang membuat akhirnya Israel menjadi satu negara yang bahagia gitu ya, di antara negara-negara Eropa. Wah, 10 negara itu kebanyakan negara Eropa, dan kita bisa berbangga karena ini sebuah pencapaian bagi pemerintah Israel gitu ya. Di tengah menjamin melindungi keamanan bagi negaranya, mereka tetap bisa mikirin negaranya, warga negaranya supaya sejahtera. Nah, yang kelima, Israel sejak merdeka tahun 1948, Bapak Ibu, Israel mendapat 13 Nobel. Indonesia saya nggak tulis karena ya Bapak Ibu udah tahu lah belum ada. Mudah-mudahan Anda yang mendengar suatu saat anak Anda kelak yang mendapat Nobel pertama buat Indonesia. Gitu. Jadi nggak ada yang mustahil ya. Nah, kalau kita sudah lihat kesamaan, lalu kita lihat perbedaan, sekarang apa sih keunikan Israel sehingga saya memilih menjadi sebuah inspirasi buat kita semua. Satu, keunikan Israel yang sangat berbeda dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia, tentu saja Bapak Ibu semua, Israel adalah idenya Tuhan.
Mungkin kalau Anda bertanya, apakah Indonesia bukan idenya Tuhan? Ya, semua yang ada di dunia ini pasti ada otoritasnya Tuhan ya. Tetapi yang paling unik ya, eh, ketika Nuh keluar dari Bahtera bersama keluarganya, lalu Tuhan menjadikan 70 bangsa. Itu waktu itu belum ada Israel gitu ya. Tetapi kemudian Tuhan memutuskan dari keturunan yang keluar itu gitu ya. Akhirnya dari Sem lahirlah cikal bakal Israel. Ketika Tuhan akhirnya memilih seorang Abram dari tanahnya, dipanggil keluar untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Akhirnya itulah Israel. Jadi Israel adalah idenya Tuhan yang mungkin kita tahu secara spesifik asal muasalnya, gitu. Nah, yang kedua, Israel ini adalah bangsa yang dipilih. Biasanya orang akan baper. Apa sih ini? Kenapa sih terlalu bangga-banggain Israel banget deh sampai bilang Israel tuh bangsa pilihan. Itu bukan kata saya gitu ya. Tapi itu kata Alkitab sendiri. Bangsa yang dipilih sebagai jalur kedatangan Mesias. Anda bisa baca di Ulangan 4 ayat 37 dan di Yohanes 7 ayat 42. Ketiga, Israel diberikan tanah perjanjian. Spesifik, tanahnya di mana, letaknya di mana, itu semua ada di dalam Alkitab. Bahkan tanah perjanjian yang diberikan Tuhan ini juga ada di kitab suci umat Islam, yakni di QS 5 ayat 20 sampai 26. Itu secara jelas sekali tertulis, Nabi Musa diperintahkan oleh Aulo SWT untuk membawa Bani Israel ke tanah suci. Tanah sucinya di mana? Ya, yang kita tahu sekarang, Israel adanya di situ gitu ya, di tanah itu. Yang tanah yang masih sama dengan yang dibawa oleh Musa dan Yosua. Lalu yang keempat adalah bangsa Israel lahir dengan aturan hukum langsung dari Tuhan. Kalau bangsa kita, rancangan undang-undangnya disusun oleh manusia gitu ya, diatur secara bersama, secara musyawarah dan mufakat. Nah, kalau di Israel, aturan hukum Israel itu datangnya langsung dari Tuhan sendiri. Diberikan ketika berada di gurun pasir, di Gunung Sinai, diberikan hukum-hukumnya, dan kita bisa baca sekarang hukum-hukum Tuhan di 5 kitab yang pertama. Sebetulnya kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan itu adalah kitab yang bisa dibilang dalam bahasa orang Yahudi ya mengenalnya sebagai aturan gitu ya. Karena isinya ya memang tentang aturan, tentang hukum. Nah, itulah yang kita lihat Israel keunikannya. Lalu Israel ini Bapak Ibu termasuk peradaban manusia yang tertua. Jadi ada peradaban Mesir gitu ya, ada peradaban Babilonia, Persia, ada peradaban Asyur, Assyria dan sebagainya. Tetapi Israel juga menjadi salah satu bangsa yang punya peradaban tertua di dunia. Lalu yang menarik juga adalah keunikan Israel, kota utamanya adalah Yerusalem. Dan Yerusalem ini ternyata menurut Yehezkiel, Tuhan berkata kepada Yehezkiel, Nabi Yehezkiel, Yerusalem adalah pusat bangsa-bangsa. Nah, keunikan lain Israel adalah Israel ada untuk menjadi berkat bagi bumi. Jadi Tuhan tidak mengadakan atau Tuhan tidak membentuk Israel hanya sebagai sebuah bangsa yang tanpa tujuan, tidak, tetapi Tuhan menghendaki mereka ini sebagai berkat, menjadi berkat bagi bumi. Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa.
Karena kalau kita sinkronkan lagi dengan janji Tuhan tadi yang sebelumnya kita baca, Bapak Ibu, kita bisa lihat janji Tuhan bahwa bangsa Israel ini akan diangkat untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Jadi sinkron. Nggak mungkin dia menjadi ternama, terpuji, terhormat kalau dia tidak menjadi berkat bagi bumi. Nah, yang menarik juga Bapak Ibu, kalau kita lebih detailkan lagi, maka ini adalah yang tadi saya singgung, Israel terletak di antara peradaban besar Mesir, Asyur, dan Babilonia, dan juga di antara sungai penting masa lalu, yakni Sungai Nil, Sungai Efrat, dan Efrat, gitu ya, dan Sungai Tigris. Nah, kalau kita tahu tentang antropologi, peradaban dunia biasanya dimulai dekat sungai. Nah, inilah yang terjadi juga. Dan biasanya zaman dulu orang selalu butuh akses ke air. Sehingga otomatis banyak sekali yang tinggal di dekat sungai. Sehingga dan juga dekat sungai itu biasanya daerahnya subur. Nah, inilah yang menjadi kawasan penting dan Israel termasuk di antaranya. Gitu. Nah, satu yang saya ingin tunjukkan yang ayat tentang Yerusalem sebagai pusat bumi. Nah, ini dia. Beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem, di tengah bangsa-bangsa ku tempatkan dia dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Jadi bukan kebetulan Tuhan memilih Yerusalem dan menjadi pusat dari bangsa-bangsa. Nah, kalau tanah perjanjian, Bapak Ibu, tadi saya sudah singgung bahwa tanah perjanjian spesifik diberikan untuk bangsa Israel. Nah, lebih spesifik lagi, kita harus tahu bahwa Abraham punya anak selain anak janji, Ishak, punya anak Ismail. Tetapi Tuhan dengan detail mengatakan bahwa negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, bukan Ismail, akan kuberikan kepadamu juga dan kepada keturunanmu. Ini perkataan Tuhan sendiri ketika bertemu dengan Yakub di Betel. Jadi sangat spesifik. Namanya disebut, namanya ditulis. Jadi tanah perjanjian diberikan oleh Tuhan untuk bangsa Israel. Abraham, Ishak punya anak namanya Yakub. Meskipun mereka kembar, Yakub dan Esau, tetapi yang dipilih adalah Yakub. Nah, kalau Indonesia gimana? Indonesia menjadi negara karena suku-suku bangsa yang ada sepakat untuk menjadi negara Indonesia pada 17 Agustus 1945. Gitu ya. Jadi kita ada karena kita mau gitu ya, kita menjadi satu, menjadi sebuah Indonesia. Kita memilih gitu ya untuk membentuk nation Indonesia. Beda dengan Israel yang lahir dari rencana ilahi. Ya, jadi tanah perjanjian Bapak Ibu semua sekarang ini kita kenal sebagai negara Israel. Negara Israel apakah sama dengan kerajaan Israel dahulu? Kalau ditanya begitu, saya akan menjawabnya sama. Kenapa? Karena letaknya sama. Lokasinya masih sama. Orangnya masih sama, orang-orang Yahudi juga. Belum berubah gitu ya, masih sama. Dan lagi yang paling penting adalah janji Tuhan terhadap bangsa Israel masih banyak yang belum selesai. Masih banyak yang belum digenapi dan kita sekarang sedang menantikan penggenapannya. Nah, kalau kita ngomongin tentang tanah perjanjian, saya izin untuk membagikan satu rencana perjalanan bersama dengan kami, Fakta Israel, bersama dengan saya, yang akan kita lakukan pada bulan Maret. Pada bulan Maret tahun 2023, tur Fakta Israel ke Mesir, Israel, dan Palestina. Nah, Anda bisa ikut. Jika Anda tertarik, tentu saya sebagai orang yang baru pertama membawa rombongan sangat senang sekali bisa bersama-sama dengan Anda semua. Dan saya berdoa bagi Anda yang rindu tetapi mungkin belum cukup dananya,
Saya juga dulu seperti itu. Saya percaya bahwa kerinduan kita tentu Tuhan dengar, dan Tuhan sendiri yang akan mencukupkan kebutuhan dana yang akan kita gunakan untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan tentu saja harapannya dengan mengikuti tur fakta Israel ini, kita bisa mengenal sejarah Israel di Alkitab hingga Israel modern, Israel sebagai negara. Dan tujuannya apa Bapak Ibu? Agar kita semua ini semakin mencintai Alkitab, dan tentu saja tujuan akhirnya adalah mengasihi Tuhan kita. Itu saja, terima kasih. Dan mari kita lanjutkan wawasan kebangsaan Indonesia bersama dengan fakta Israel. Wawasan kebangsaan Indonesia, inspirasi dari negara Israel. Nah, yang menarik dari negara Israel saat ini adalah bangsa Israel punya identitas. Identitasnya adalah sebagai negara Yahudi satu-satunya di dunia. Nah, yang menarik Bapak Ibu, Israel menjadi negara satu-satunya di dunia, negaranya Yahudi, tetapi berada di tengah-tengah yang namanya gitu ya, negara-negara Arab. Mayoritas negara-negara semuanya Arab. Israel berada di antara 22 negara Liga Arab. Mungkin ada yang berpendapat, Mesir kan itu kan orang-orang Koptik. Iya benar, tetapi telah terarabisasi gitu ya. Suriah kan orang-orang Assyria gitu ya. Iya, tetapi juga telah terarabisasi. Jadi mereka berbahasa Arab, bukan lagi Aramaik gitu ya. Orang-orang Mesir bukan lagi berbahasa Koptik, tetapi berbahasa Arab, berbudaya Arab dan sebagainya. Jadi Israel ini, orang-orang Yahudi di Israel hidup di tengah budaya Arab, namun hebatnya mereka tidak terarabisasi. Nah, Bapak Ibu bisa bandingkan dengan kondisi negara kita saat ini, Indonesia. Nah, selain dari faktor budaya tadi, Israel berada di tengah dua kutub mazhab dunia Islam yang kuat. Satu, rujukan umat Islam kelompok mazhab Sunni Arab Saudi, dan satu lagi mazhab Syiah Iran. Nah, kedua kutub ini gitu ya punya pengaruh yang kuat di kawasan, tetapi Israel bisa berada di tengah-tengah kedua kubu tersebut. Jadi Israel bisa berdamai dengan negara-negara Arab Sunni, tidak semua tentu saja. Tetapi Israel juga punya teman gitu ya di kalangan Syiah seperti di Azerbaijan. Nah, ini mayoritasnya Syiah tapi bisa berdamai dengan Israel dan punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di peta, nah Israel itu kan kecil banget ya. Nah, tapi secara geopolitik betul-betul Israel ini ibaratnya kalau jarum jatuh pun kedengeran gitu ya di seluruh kawasan. Nah, sekarang ini yang sedang kita harap-harap cemas adalah akankah terjadi normalisasi antara Israel dengan Arab Saudi. Karena tanda-tandanya menguat gitu ya. Tetapi memang mungkin tidak terjadi dalam waktu setahun 2 tahun ini gitu ya. Mungkin akan terjadi dalam beberapa tahun mendatang, tetapi mujizat bisa terjadi kapan saja gitu ya. Jadi kita harapannya tentu saja damai. Damai selalu baik, berdamai pasti baik. Kemudian Bapak Ibu, ini yang tadi saya singgung, kehebatan Israel tidak terarabisasi meski tinggal atau berada di tengah-tengah negara Arab. Nah, sementara kita sebagai negara yang tidak ada hubungan dengan dunia Arab seharusnya gitu ya. Tetapi memang menurut informasi yang saya kutip dari Antara, pada tahun 2008 sudah terindikasi Muslim Indonesia alami Arabisasi. Gitu, apakah identik sebagai pengikut pemeluk Islam, apakah harus serba Arab? Nah, karena saya bukan orang Muslim, saya tentu tidak bisa masuk ke ranah tersebut. Tetapi yang saya hanya ingin Bapak Ibu punya perbandingan gitu ya. Israel sebagai negara yang berada di tengah-tengah dunia Arab,
dikelilingi kelompok-kelompok negara Arab, dia tidak terarabisasi. Tetapi sebaliknya kita di Indonesia yang jauh dari Timur Tengah, tetapi kok malah kita terarabisasi. Terarabisasinya dengan apa ya? Mungkin dengan cara kita berbahasa, cara kita berpakaian, dan budaya kita, budaya Indonesianya, budaya Nusantaranya sudah mulai hilang. Itu saja sebagai wawasan kebangsaan. Tentu kita perlu berhati-hati. Jangan sampai baju seragam nanti semuanya bergaya busana Timur Tengah. Ini ada contohnya, misalnya pakaian pramuka, pakaian PNS, dan satpam. Gitu ya, Bapak Ibu semua bisa lihat. Nah, sekarang kita masuk ke keunggulan Israel, sehingga kita bisa punya pandangan kenapa sih gitu ya fakta Israel ini selalu mendorong agar Indonesia dan Israel punya hubungan formal, punya hubungan diplomatik resmi, nggak hanya main belakang aja, jangan hanya berhubungan di balik hubungan rahasia terus gitu ya, backstreet terus. Nah, ini alasannya, keunggulan apa yang dipunyai oleh Israel? Pertama, Bapak Ibu, keunggulan Israel yang dibutuhkan dunia saat ini adalah Israel itu punya teknologi. Teknologi yang dibutuhkan oleh dunia, teknologi pertanian, teknologi cyber, teknologi medis, inovasi dalam persenjataan. Persenjataannya ini digunakan bukan untuk menyerang ya Bapak Ibu, tetapi untuk pertahanan. Teknologi intelijen. Nah, itu tuh semuanya ada di negara Israel. Nah, bohong lah kalau misalnya tidak ada satupun negara yang bebas dari teknologi Israel, pengaruh teknologi Israel. Pasti ada. Nah, yang kedua adalah kemampuan keamanan. Kemampuan keamanan ini konteksnya adalah Israel ini, Bapak Ibu, punya kemampuan memproteksi dirinya dan juga kemampuan untuk menjaga keamanan warga negaranya dimanapun berada. Gitu. Nah, inilah salah satu keunggulan Israel. Dan bahkan Israel itu sering sekali memberikan informasi kepada negara-negara sahabat tentang adanya ancaman di negara tersebut. Nah, ini enaknya temenan sama Israel, gitu. Nah, yang ketiga, kenyamanan pasar bebas. Israel punya perekonomian, punya kepastian untuk berbisnis gitu ya. Jadi banyak sekali investor yang merasa nyaman untuk berinvestasi di Israel. Lalu ada jaminan demokrasi. Israel ini adalah negara yang demokratis. Di Timur Tengah masih banyak perempuan yang tidak boleh ikut pemilu, tidak boleh dipilih misalnya. Tidak boleh memilih, tetapi ternyata Israel bisa ikut pemilu. Nah, ini adalah bisa dibilang salah satu keunggulan Israel yang juga istimewa. Karena apa? Karena baru-baru ini Israel punya pemerintahan yang bisa berkoalisi antara Yahudi dan Arab. Partai Yahudi dengan Partai Arab. Nah, ini sesuatu yang positif, dan tentu saja ini menunjukkan bahwa negara ini bukan negara apartheid, bukan negara yang membeda-bedakan suku, ras, dan agama tentu saja. Biasanya kata apartheid itu merujuk kepada perbedaan warna kulit gitu ya. Tetapi sekarang sudah meluas artinya karena sering dituduhkan kepada Israel sebagai negara apartheid. Padahal jelas-jelas Israel punya partai-partai Arab, mereka tetap menerima. Nah, keunggulan Israel yang lainnya adalah cinta damai. Sangat penting ya, karena kalau kita lihat sekarang ini gara-gara adanya perang Rusia dan Ukraina, Bapak Ibu, gara-gara ada perang ini, orang jadi memikirkan tentang keamanan negaranya.
apakah negara saya cukup aman gitu ya, sehingga tidak terjadi perang seperti yang terjadi di Ukraina. Nah, Israel adalah negara yang cinta damai. Dia tidak ingin mencari masalah, tidak ingin ada perang dengan tetangganya. Nah, itulah, dan tidak mungkin menyerang negara lain gitu kurang lebih. Sehingga semua negara ingin bersahabat, ingin dekat dengan Israel. Nah, kemudian kita akan masuk ke bukti bahwa Israel ini cinta damai dan mau berdamai adalah sejumlah sebentar. Nah, Bapak Ibu, Anda bisa lihat ini adalah proses perdamaian Israel dengan Mesir tahun 79, lalu Israel dengan Palestina waktu itu berdamai tahun 93, bisa dibilang begitu ya, karena ada kesepakatan Oslo. Lalu perdamaian dengan Yordania, dan yang terutama yang terbaru adalah tahun 2020 Israel berdamai langsung borongan dengan 6 negara, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, Sudan, dan juga dengan Bhutan dan Kosovo. Bhutan ini negara di Asia. Nah, jadi di tengah-tengah pandemi COVID ternyata ada berkat perdamaian buat Israel. Nah, yang menarik juga, tadi kita sudah sempat menyinggung tentang Arab Saudi. Nah, ternyata putra mahkota MBS itu pernah mengatakan bahwa Israel berhak untuk punya tanahnya sendiri. Ini sebuah pernyataan yang penting Bapak Ibu, karena artinya ada pengakuan terhadap Israel. Dan juga pada bulan Februari 2022 ada kerjasama pelatihan militer bareng gitu ya. Pelatihan angkatan laut bareng antara negara-negara Teluk dan Israel. Waktu itu Arab Saudi ikutan, Pakistan ikutan. Ini sesuatu yang penting, kenapa? Karena ketika sudah latihan bareng, latihan perang bareng, artinya sudah ada rasa percaya. Kenapa ada rasa percaya? Ya karena kita latihan perang bareng dan kita sudah buka-bukaan tentang apa yang kita punya gitu loh di dalam negeri. Persenjataan kita, alutsista kita dan sebagainya. Nah, ini ada indikasi yang kuat, ada keinginan Arab Saudi untuk berhubungan dengan Israel. Nah, ini sesuatu yang penting untuk kita ingat. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanya apakah Israel ini negara legal atau tidak? Ya, tentu saja jawabannya legal. Kenapa? Karena Israel lahir dari resolusi PBB itu sendiri. PBB lah yang memutuskan membagi dua tanah Israel dan Israel menerima, sehingga akhirnya Israel memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1948. Nah, dari 193 negara yang belum berdamai dengan Israel saat ini, 193 negara itu yang ada di PBB ya, hanya 31 negara yang belum berdamai dengan Israel. Nah, kalau Bapak Ibu lihat nama-nama negaranya, Bapak Ibu maklum kenapa Israel belum berdamai, atau kenapa mereka tidak mau berdamai dengan Israel. Karena umumnya mereka ini adalah negara-negara yang punya konflik atau punya masalah dengan negaranya sendiri. Contoh Yaman ya, Yaman lagi perang. Suriah juga baru selesai konflik. Lalu Somalia sekarang masih ada konflik. Ada Arab Saudi sekarang sudah membaik hubungannya ya dengan Israel, sudah mulai terbuka. Pakistan ada kelompok teror di sana. Lalu Korea Utara, ya tentu saja Bapak Ibu tahu bagaimana tertutupnya Korea Utara. Malaysia sama seperti Indonesia. Libya juga ada masalah teroris. Dan juga Lebanon ini negara yang terpuruk secara ekonomi dan seterusnya. Afghanistan gak perlu diomongin lagi, udah jelas sekarang ini dikuasai oleh Taliban. Yang disayangkan, yang fakta Israel sayangkan Bapak Ibu, adalah Indonesia ada di daftar ini. Harusnya kita berpikir, kenapa sih negara kita ada di daftar yang belum berdamai? Apakah kalau kita balik lagi ke konteks wawasan kebangsaan Indonesia, kan kita kalau ngomongin wawasan kebangsaan artinya kita mementingkan
kepentingan nasional. Nah, kepentingan nasional Indonesia itu banyakkan baiknya atau buruknya kalau berhubungan dengan Israel? Kalau saya yang ditanya, saya akan bilang ya tentu saja banyakkan baiknya. Untuk apa kita nggak berhubungan gitu kan? Nah, negara yang pernah punya hubungan dengan Israel tapi kemudian putus hubungan, itu juga ada 13 negara. Alasannya apa? Macam-macam. Ada karena perang Gaza, ada karena intifada. Intifada itu apa sih? Pemberontakan. Pemberontakan siapa? Palestina. Sebetulnya intifada itu tidak lain dan tidak bukan adalah aksi terorisme. Nah, Iran. Kenapa akhirnya sekarang menjadi musuh dengan Israel? Karena ternyata dulu punya hubungan baik. Gitu ya, waktu masih zaman Shah Reza. Waktu Iran masih moderat, tapi ketika berubah jadi revolusi Islam Iran, maka akhirnya Iran musuhan sama Israel. Jadi masing-masing negara punya alasannya sendiri-sendiri. Nah, kalau Indonesia, alasannya apa? Karena Palestina belum merdeka. Lah, itu Mahmud Abbas itu presiden bukan sih? Presiden kan? Kedutaan besar Palestina yang ada di Jakarta, itu kedutaan besar resmi atau abal-abal? Tentu saja resmi. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, dari 31 negara yang belum berhubungan dengan Israel, kita justru bertanya-tanya nih, secara wawasan kebangsaan. Dari perspektif wawasan kebangsaan, kepentingan nasional yang harus diutamakan. Kepentingan nasional kita, alasannya apa tidak berhubungan dengan Israel gitu. Nah, kalau kita sekarang dari titik itu, saya masuk ke hubungan Israel dan Indonesia. Jadi apakah selama ini Bapak Ibu kita nggak punya hubungan? Putus hubungan benar-benar? Enggak. Ternyata ada gitu. Ada hubungan dagang, ada hubungan bisnis, ada ekspor impor. Ini saya kutip dari kata data. Nilai ekspor impor Indonesia terakhir tahun 2020 hampir mencapai 150 juta dolar. Lumayan, not bad. Gitu ya. Nah, ekspor kita, jadi kita lebih banyak mengekspor daripada mengimpor. Jadi sebenarnya menguntungkan Indonesia. Gitu. Indonesia, berita Kompas tahun 2021, Indonesia ternyata rutin impor produk Israel. Tanpa hubungan diplomatik, neraca perdagangan cukup fluktuatif, jadi lumayan. Nah, kalau ditanya lagi, sebetulnya orang Indonesia ini pingin nggak sih punya hubungan dengan dengan Israel? Meski responden yang disurvei oleh Saiful Mujani Research and Consulting hanya menjawab 2% yang berharap punya hubungan gitu ya Israel Indonesia, tapi nggak masalah gitu ya. 2% ini bisa jadi menjadi sekarang 50% gitu ya kalau kita betul-betul kita kasih nih fakta-faktanya. Nah, karena itu sangat penting sekali Bapak Ibu Anda membagikan video-video fakta Israel agar mencerahkan saudara-saudara kita yang masih belum paham tentang Israel. Tujuan ada YouTube Fakta Israel itu apa sih? Yang mengedukasi orang Indonesia tentang Israel. Saya tidak mengajak orang Indonesia menjadi pro-Israel. Tidak, tetapi saya hanya mengajak orang Indonesia itu mikir. Kenapa sih negara saya ini nggak punya hubungan dengan Israel? Salahnya Israel itu apa sih? Dari bertanya, dari bertabayun, semoga Anda tercerahkan gitu loh. Jadi Anda tidak mudah untuk dikomporin, Anda tidak mudah untuk diracuni dengan kebencian-kebencian, dengan ajakan-ajakan untuk membenci. Nggak perlu, karena Anda sudah tahu fakta-faktanya. Gitu. Nah, kemudian sekarang, tadi kita udah masuk sedikit, apa manfaatnya dari hubungan dengan Israel, antara Indonesia dengan Israel. Nah, sekarang kita masuk ke kepentingan Indonesia jika berdamai dengan Israel. Nah, saya ingetin lagi nih ya Bapak Ibu, secara wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa dalam mendayagunakan kondisi geografis, sejarah, sosio-budaya, ekonomi, dan politik serta pertahanan keamanan negara ini dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Nah, Bapak Ibu, secara sejarah, Presiden Indonesia, Pak Joko Widodo, tentu akan mencatat sejarah besar sebagai tokoh perdamaian, bisa dapat Nobel Perdamaian, jika berdamai dengan Israel. Ini penting banget loh. Legacy.
warisan apa yang diberikan oleh Presiden Jokowi yang 2 tahun lagi akan mengakhiri masa jabatannya selama 10 tahun ini. Nah, kalau Presiden berdamai tentu saja tercatat secara khusus dalam sejarah dunia. Bukan hanya sejarah bangsa Indonesia, tetapi sejarah dunia. Nah, kemudian ekonomi. Dari sisi ekonomi tentu saja investasi yang masuk dari Israel tidak perlu lagi lewat negara dunia ketiga. Kita bisa langsung gitu ya, Israel Indonesia. Dengan demikian juga mempermudah kalau kita mau beli teknologi, nggak perlu pakai middleman, tidak perlu lagi pakai negara perantara. Dan teknologi yang bisa kita pakai tentu saja secara ekonomi nih yang paling dekat lah. Bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi pertanian kita sehingga kita tidak perlu lagi punya ketergantungan impor. Dana untuk beli bahan pangan, impor pangan kita bisa alihkan untuk membeli teknologi pertanian. Nah, secara sosio-budaya tentu saja kita bisa menjadi tujuan turis. Nah, turisme ini sangat ini ya, di Israel itu mereka tuh sering banget bepergian. Dan ke negara-negara tropis itu menjadi tujuan. Banyak sekali bekas IDF setelah wajib militer dari IDF sebagai tentara Israel, mereka akan diberikan waktu libur dan mereka akan pergi biasanya ke Thailand, ke Nepal, Singapura, India, karena itulah yang bisa mereka masuki gitu ya, negara-negara yang mereka cari. Nah, kalau Indonesia bisa, tentu saja akan banyak yang datang ke Indonesia. Dan tentu saja kita umat Kristen akan lebih mudah juga gitu ya kalau sudah ada hubungan diplomatik untuk bisa ke Israel. Nah, kemudian secara geografis apa? Indonesia tentu bergabung dengan negara-negara di Asia Tenggara yang sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel. Saat ini di Asia Tenggara yang belum tuh hanya Brunei, Malaysia, dan Indonesia. Negara lain, negara kecil seperti Myanmar saja punya hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan pertanian Myanmar, padi itu bantuan teknologinya dari Israel. Dari sisi Hankam, kepentingan Indonesia jika berdamai dengan Israel, tentu saja kita bisa ada pelatihan militer, ada kerjasama intelijen, dan juga tentu yang paling penting pencegahan terorisme yang sangat kita butuhkan ini bisa ditingkatkan. Nah, secara nasional Bapak Ibu semua, kalau kita berdamai dengan Israel, maka sikap anti-Israel dan juga kebencian terhadap Yahudi yang selama ini ada bisa ditekan karena kebijakan pemerintah yang memilih damai dan bersuara mendukung perdamaian. Kita bisa ambil contohnya dari MBS. MBS karena dia punya visi 2030 sehingga dia punya target yang jelas, pencapaian ukuran yang jelas untuk mencapai visi 2030 itu, maka dia harus berhubungan dengan orang Yahudi. Dengan demikian apa yang dia lakukan? Ya dia tidak lagi gitu ya menyebarkan kebencian terhadap Yahudi. Caranya gimana? Buku-buku teks pelajaran anak sekolah dikeluarin tuh yang semua ajaran anti Yahudinya dibuang. Itu salah satu langkah supaya tidak ada lagi kebencian terhadap Yahudi. Aksi teror, kelompok-kelompok teror itu dipenjarakan. Contohnya ada kelompok-kelompok pendukung Hamas di Arab Saudi itu semuanya dipenjara. Anggota Hamas pun bahkan dipenjara. Jadi ini ketegasan yang nggak main-main gitu loh. Nah ini sebuah contoh saja gitu ya, contoh kecil. Mereka juga mengadakan acara dengan mengundang orang Yahudi secara resmi. Nah orang-orang Yahudi yang terakhir diundang ada 12 rabi. Nah bisa dibayangkan Arab Saudi segitu berubahnya, padahal dia ini adalah rujukan dunia Islam. Arab Saudi ini adalah tempat lahirnya Islam. Arab Saudi ini adalah tempat di mana ada 2 kota suci dan tanah sucinya orang Islam. Nah, Anda bisa lihat video-video tentang perubahan di Arab Saudi di YouTube Fakta Israel, playlist Arab Saudi Sadar. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu supaya Anda juga mendapatkan informasi tentang perubahan-perubahan positif yang terjadi di Arab Saudi.
Nah, dari kepentingan Indonesia jika berdamai dengan Israel, satu hal yang saya syukuri dari perjalanan Pak Jokowi ke Rusia dan Ukraina adalah adanya pernyataan Indonesia yang mau mendamaikan Rusia dan Ukraina. Dan tentu saja Bapak Ibu semua, jika Indonesia mau mendamaikan Rusia dan Ukraina, tentu Indonesia pun harus berdamai dengan semua negara. Tidak bisa menjadi juru damai tanpa berdamai juga dengan orang lain, dengan negara lain, termasuk dengan Israel. Nah, ada satu juga pernyataan Pak Jokowi dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Putin waktu itu. Dikatakan demikian, isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Nah, dalam konteks inilah saya melakukan kunjungan ke Kyiv dan ke Moskow. Nah, jadi ini pernyataan penting Bapak Ibu karena isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Jadi kita akan melihat hal-hal yang positif ke depan, narasi-narasi damai dari pemerintah kita. Nah, sekarang terakhir, kalau kita ngomongin wawasan kebangsaan Indonesia, mengambil inspirasi dari Israel, tentu sikap hati kita juga harus beres. Sikap hati yang kayak gimana sih gitu ya. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat peran umat Kristen di Indonesia dalam hubungan Israel dan Indonesia. Kita sebagai umat Kristen yang tahu dalam Alkitab kita tentang Israel, yang melihat kondisi negara Israel yang seperti tadi saya sudah sampaikan. Tapi negara kita ini belum punya hubungan dengan Israel. Apa sih orang Kristen yang harus orang Kristen lakukan gitu ya? Nah, satu, Bapak Ibu, tidak mengutuki Israel. Mungkin ini terdengarnya simple gitu ya, tetapi ini juga susah karena kecenderungannya adalah kita sering terlontar gitu ya secara tidak sengaja perkataan-perkataan atau komentar-komentar yang mengecam, mengutuk dan sebagainya. Nah, saya mengambil contoh dari satu kisah di dalam Alkitab. Bapak Ibu pasti tahu tentang Bileam. Di Bilangan 22 ayat 12 dikatakan begini, lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu sebab mereka telah diberkati. Nah, kemudian di Bilangan 24 ayat 1 ditulis begini, ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Lalu di Bilangan 24 ayat 9 dikatakan, diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Jadi Bapak Ibu, jelas sekali dari pelajaran Bileam kita melihat bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel. Bukan baik di mata manusia, bukan baik di hadapan orang Israel, enggak, tapi baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel. Bahkan Tuhan dengan tegas gitu ya, melakukan sebuah mujizat, mengintervensi agar si Bileam ini tidak mengucapkan kata-kata kutuk. Ya, kita tahu ceritanya bagaimana keledai bisa berbicara. Nah, inilah pesan buat kita bahwa Bapak Ibu semua baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel. Dan yang kedua, kita perlu menawarkan damai. Ayatnya di mana, rujukannya di mana? Kita belajar dari Ulangan 20 ayat 10 dikatakan demikian. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Lalu di Ayub 25 ayat 2, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi dalam bahasa Ibrani disebut Oshe Shalom. Nah, Bapak Ibu, ada satu lagu yang bagus, Oshe Shalom, yang Anda bisa dengar di YouTube Fakta Israel.
Anda bisa simak lagunya. Nah, itu lagunya terinspirasi dari Ayub 25 ayat 2 ini. Jadi kesimpulannya apa? Yang membuat damai memang Tuhan. Namun manusia itu pun harus mengajak musuh berdamai. Artinya apa? Kita sama Israel kan gak musuhan ya. Kita nggak punya pengalaman perang, kita nggak ada pengalaman sejarah konflik dengan Israel. Ya ngapain juga kita nggak ngajak berdamai, gitu ya. Nah, jadi yang membuat damai memang Tuhan, tapi kita sebagai orang Indonesia tentu saja harus mengajak musuh berdamai. Nah, kita sebagai orang Indonesia harus mendorong perdamaian. Jika Anda, Bapak Ibu adalah pengambil keputusan, inilah saatnya Anda mengajak orang-orang lain ikut dalam rombongan pendamai. Gitu. Nah, yang ketiga, berdoa bagi perdamaian. Mazmur 122 ayat 6 berkata, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Sentosa ini berarti lebih daripada sekedar damai, karena sentosa itu berarti Anda merasakan damai sejahtera, Anda merasakan sukacita, Anda merasakan kecukupan gitu ya. Semua yang tidak pernah mungkin kita pikirkan, itulah yang diberikan. Dan tugasnya, syaratnya apa sih? Anda tidak perlu bekerja banting tulang gitu ya, peras tenaga sehingga Anda sampai melakukan sebuah usaha yang luar biasa, enggak. Tetapi ternyata hanya untuk berdoa. Cukup Anda berdoa, cukup Anda mengingatkan Tuhan tentang Yerusalem. Mengingatkannya itu rujukannya dari ayat yang mana? Nah, Anda bisa lihat di Yesaya 62 ayat 6b sampai 7. Dikatakan demikian, hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Sion itu apa? Nama lain Yerusalem. Janganlah kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan dia tinggal tenang. Dia ini siapa? Tuhan. Sampai Tuhan menegakkan Yerusalem dan sampai Tuhan membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Jadi Bapak Ibu, Tuhan menyuruh kita berdoa. Doa seperti apa? Doa untuk ngingetin Tuhan bahwa Tuhan ini loh, Engkau berjanji untuk menegakkan Yerusalem sebagai kemasyhuran di bumi. Nah, saya doa ya, ingetin. Saya berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Saya berdoa untuk perdamaian. Saya berdoa untuk hati yang lemah lembut bagi bangsa kami, pengambil keputusan bangsa kami. Agar ada Oshe Shalom gitu ya, Tuhanlah yang membuat damai. Nah, Bapak Ibu, semua ini adalah pesan yang saya sampaikan, fakta Israel sampaikan, agar kita semua sebagai umat Kristen di Indonesia tahu kita ini harus ngapain sih, peran kita apa sih gitu ya, dalam konteks wawasan kebangsaan dan juga dalam hubungan Israel dan Indonesia. Jadi satu yang paling penting, kita ingat bahwa kita tahu bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel. Dan yang kedua, Bapak Ibu menawarkan damai. Tuhanlah yang membuat damai, namun manusia harus mengajak musuh berdamai. Dan yang ketiga, biarlah kita selalu berdoa mengingatkan Tuhan agar menegakkan Yerusalem menjadi kemasyhuran di bumi. Akhir kata, Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih untuk apa yang Bapak Ibu sudah perhatikan, apa yang sudah Bapak Ibu ingat pesan dari materi ini. Dan saya berharap semoga materi yang saya bagikan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua, menjadi sebuah informasi yang baru dan membawa kepada Anda semua sebuah harapan untuk kedamaian, untuk perdamaian bagi Israel dan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Salam damai dari Fakta Israel.